Hola, balik lagi sama aku, Uti, dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke 108. Mau tau lanjutan ceritanya nggak? Yuk dengerin bareng-bareng. Sesampainya Romi di rumah, ia melihat Vina sedang menonton televisi di ruang tengah. Ia pun duduk di samping Vina lalu menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa. Vina melihat kakaknya yang terlihat kelelahan. "Kak, kenapa dah?" tanya Vina pada Romi. "Capek, abis dari rumah sakit," jawab Romi. "Hah? Ngapain ke rumah sakit? Siapa yang sakit, Kak?" tanya Vina penasaran. "Intan, tadi dia pingsan," jawab Romi santai. "Hah? Intan pingsan? Kenapa?" tanya Vina semakin penasaran dan khawatir. "Nggak tahu tuh. Udah aku mau ke kamar dulu, mau istirahat," balas Romi lalu bangkit dari duduknya dan pergi ke kamarnya. Vina pun mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Ia mengirim pesan di grup WhatsApp yang berisi Vina, Intan, Meli, dan Rita. Vina, "Guys, Intan sakit." Meli, "Sakit apaan?" Vina, "Nggak tahu." Rita, "Kamu dikasih tahu siapa?" Vina, "Kakakku. Tadi dia yang nganterin Intan ke rumah sakit." Meli, "Rumah sakit mana? Yuk jenguk besok." Vina, Yaudah nanti aku tanyain dulu sama kakakku ya." Rita, "Oke deh, sip." Saat makan malam bersama, Vina sudah tidak sabar untuk bertanya pada Romi. Ia sangat ingin tahu bagaimana keadaan sahabatnya itu. Kak, Intan dirawat di rumah sakit mana?" tanya Vina di sela makannya. "Itu di rumah sakit Bunda, ruang anggrek nomor 2. Kamu mau jenguk Intan ke rumah sakit?" jawab Romi. "Iya, sama Rita sama Meli juga," jawab Vina. Sementara itu di rumah sakit, Riko sedang menyuapi Intan dengan bubur yang baru saja diantar perawat rumah sakit. "Udah dong, jangan marah-marah lagi," ujar Riko pada Intan setelah memasukkan sesuap bubur ke mulut Intan. "Aku gak marah, Mas," jawab Intan lirih setelah menelan bubur di dalam mulutnya. Kamu masih mau ngelanjutin pesta pernikahan kita apa enggak?" tanya Riko lalu memasukkan bubur itu ke dalam mulutnya sendiri. Sejujurnya ia juga belum makan sejak membawa Intan ke rumah sakit tadi siang. "Kamu belum makan, Mas?" tanya Intan saat melihat Riko memakan buburnya. "Belum," hehe, jawab Riko sambil tersenyum. "Ya udah, itu kamu aja deh yang makan, Mas," ujar Intan kasihan dengan Riko. "Kenapa? Udah buka mulutnya nih, ujar Riko lalu menyodorkan sesuap bubur ke mulut Intan. Intan menolak dan mendorong pelan tangan Riko. "Udah Mas Riko aja yang makan, aku udah kenyang, Mas," balas Intan. "Udah, cepetan buka mulutnya. Atau mau disuapin pakai mulut?" ancam Riko. Intan pun membuka mulutnya lalu mengunyahnya dengan cemberut. Setelah beberapa lama, Sita datang dengan bisumi membawakan Riko makanan dan pakaian ganti. Dahem Sita sengaja dikerasin untuk mengganggu Riko dan Intan saat masuk ke dalam ruangan. Sini, aku aja nyuapin Kak Intan. Kak Riko mandi sana," ujar Sita setelah menaruh makanan di meja samping tempat tidur Intan, lalu mengambil bubur di tangan Riko. Bisumi duduk di sofa dan menaruh tas berisi pakaian Riko di sampingnya. "Kamu bawain makanan?" tanya Riko. "Iya, ada di meja," jawab Sita sambil menunjuk dengan dagunya. Riko pun segera mengambil makanan itu dan membawanya duduk di sofa. Ia benar-benar merasa lapar karena belum makan sejak tadi siang. Ia juga lupa kenapa tidak delivery order aja. Yang ia ingat biasanya ia memakan masakan Intan. Ia pun memakan makanan itu hingga merasa kenyang. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Makasih udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!